Shalom. Ya, shalom. Ya. Selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu dan jemaat yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Adapun penekanan warta jemaat pada hari ini, yang pertama adalah ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan Posyandu Lansia atau Posbindu akan dilaksanakan pada hari Senin 17 November 2025 pada pukul 9 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Yang kedua bisa kita lihat pada warta jemaat yang kita pegang pada poin 21, ibadah kasih pulungan sama lele PWGT seklasis Rantepao dirangkaikan dengan ibadah Asian Church Women's Conference direncanakan pada hari Minggu 23 November 2025 pukul 11 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepasele. Liturgis pengurus PWGT klasis Rantepao untuk paduan suara Jemaat Rantepasele, Jemaat Buntu Pasele, dan Jemaat Sion Sangkombong. Sangat diharapkan kehadiran semua anggota PWGT dalam ibadah tersebut. Poin 22, Komisi Diakonia dan Pekabaran Injil akan melaksanakan perkunjungan ke Jemaat Bekdo Cabang Kebaktian Parodo Klasis Barupu pada hari Sabtu 29 November sampai Minggu 30 November 2025. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Ibadah syukur atas selesainya rumah keluarga Yohanes Tandi Papa Hedi dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November pada pukul 11 di Taparan. Pelayan Pendeta Rita Indrawati atas kehadiran warga jemaat diucapkan terima kasih. Pada poin 24, jika tidak ada halangan akan dilaksanakan pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudari Lidong dengan Saudara Nathan Bala dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Undangan resepsi perkawinan Saudari Lidong dengan Saudara Nathan Bala pada hari yang sama pada pukul 12 di Hotel Hiltra. Mohon dukungan doa warga jemaat. Dengan penuh sukacita Majelis Gereja dan Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru. Jika ada hadir pada saat ini dengan kasih kami mohon berdiri. Yang pertama, keluarga Bapak Antonius Palondongan sekeluarga dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7 Jalan Pramuka, Lorong 6. Tuhan Yesus memberkati. Adakah keluarga Bapak Antonius Palondongan? Yang kedua, keluarga Ibu Jenny Sarda sekeluarga dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7 Jalan Pramuka Lorong 6. Jika ada kami mohon berdiri. Ya, kami ucapkan selamat datang. Poin 26, ibadah penghiburan di keluarga almarhum Ephraim Lunda Nenek Trevor dilaksanakan pada hari Rabu 19 November 2025 pukul 7 di Tongkonan Rampuan Pangrante. Kiranya Roh Kudus menguatkan dan menghibur segenap keluarga yang berduka. Poin 27, jadwal perayaan Natal dan pelayanan pemberkatan perkawinan dalam wilayah Jemaat Rantepao pada bulan Desember 2025 dan bulan Januari tahun 2026 sudah terdaftar. Silahkan Bapak Ibu Saudara melihat dalam warta jemaat. Poin 28, informasi dari Panitia Natal tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 Jemaat Rantepao bahwa diharapkan warga Jemaat Rantepao mulai hari Minggu Advent 1 memasang simbol atau hiasan-hiasan Natal di rumah atau di kediaman masing-masing. Poin nomor 30, persembahan aksi Pangiuk Gereja Toraja pada bulan Oktober untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang pensiun. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiuk di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok.
Informasi tambahan lainnya dapat kita lihat dalam warta yang sudah dibagikan. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Sidang jemaat kekasih Tuhan, dalam seluruh geliat kehidupan yang telah dikerjakan, tentunya kita percaya bahwa semuanya karena anugerah dari Allah yang hidup dan berkuasa. Sekiranya dalam semua itu menjadi kesukaan bagi Allah dan kesaksian bagi sesama. Kerinduan hadir beribadah saat ini pun menjadi wujud hidup yang bersaksi bagi orang-orang sekitar untuk menghormati Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, mari menyatakan dengan sungguh penyembahan dan pengagungan kita akan Dia sembari merindukan kebenaran firman-Nya yang akan menguatkan dan meneguhkan kehidupan kesaksian kita bersama-sama. Ini adalah kesempatan bagimu untuk bersaksi seperti tema perenungan saat ini. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan dan kita memuji-muji namanya. Hai Kristen, nyanyilah. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kasih karunia bagi kamu sekalian. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Mari kita siapkan Mazmur. Kita akan membacakan Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 98 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9 secara responsoris. Seluruh bumi memuji Tuhan yang adil. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ia memperoleh kemenangan dengan tangan kanannya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan karya keselamatannya. Telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kebenarannya Terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat. Keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi. Dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan. Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mari kita sambut pembacaan Mazmur dengan menyanyikan Mazmur 98 ayat yang pertama. Dengan berdiri di hadapan Tuhan, kita mendengarkan perintah mengasihi dari pertama Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Sekalipun diriku dapat Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa tong yang menggema dan jalan yang tergelincir. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya bintang sempurna untuk tindakan guru, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan seluruh harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna bagi diriku, tiada berguna diriku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengan penuh kerendahan hati kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya, bahwa dalam anugerahnya Dia memberikan kita begitu banyak waktu dan kesempatan untuk menyaksikan kasih dan kebaikannya bagi kita semua. Dalam ruang relasi setiap saat, terlebih di tengah-tengah kehidupan keluarga, kehidupan bersama dengan jemaat, kehidupan bersama dengan masyarakat yang plural, selalu saja ada kesempatan itu tersedia. Namun sadar atau tidak, kadangkala kita mengabaikan kesempatan itu dengan berbagai alasan yang sepintas terlihat benar. Saudara-saudara, jika terus demikian, lalu kapan kesaksian itu kita nyatakan? Firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bersaksi tentang kasih dan karya keselamatan dari Tuhan, itu adalah hal yang sangat baik dan benar. Karena itu ketika kita tidak melakukannya, bukankah kita berdosa? Marilah dalam kesadaran diri betapa seringnya kita abai dan tidak serius menyatakan kesaksian itu,
kita mengakui keberdosaan itu di hadapannya. Mari masing-masing kita dalam waktu sejenak kita merenungkan dan mengutarakan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan. Amin. Pujian kau berikan kesempatan. Kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu
Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita dengarkan nats yang mendasari. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bersukarialah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Kita iringi persembahan syukur kita dengan menyanyikan pujian, terima kasih ya Tuhanku. Tawarkan padaku agar
Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kami bingung-bingung, tidak ada lelang, tetapi tiba-tiba ada dari kelompok 5 datang memberi persembahan berupa natura. Terima kasih kelompok 5. Mari Bapak Ibu, ada mangga, dia di dalam plastik tapi baunya sangat enak di hidung. Siapa taruh harga? 50. 50. Mari 51 kali 100. 1 kali 100, 2 kali 100, 3 kali. Nanti diambil. Ya. Yang tadi sudah matang sekali. Yang ini warnanya hijau saja tetapi juga sudah matang. Mangganya 4 biji. Mari Bapak Ibu taruh harga 50 1 kali 100 1 kali 102 kali 103 kali. Ada juga pisang. Pisangnya besar sekali, tapi tadi lupa tanya dari kelompok mana yang mempersembahkan atau dari keluarga mana. Ya, ini pisangnya. Siapa taruh harga? Le itu mau misa. Bonus. Siapa taruh harga? 100. Yang mana? 100 1 kali 100 1 kali 200 1 kali 200 2 kali 200 3 kali. Terakhir kita lelang Amerika sehingga kita semua bisa berpartisipasi dalam persembahan natura ini. Mari teman-teman bantu untuk jalankan pundi. Baik Ibu Bapak silakan angkat tangan saja. Yang punya berkat tidak perlu harus menyebut atau dengan angka yang besar. Angkat tangan saja. Silakan Pak Eda juga. Ya, Nelce. Kasih jalan, ya atau kasih jalan siapa yang ya sebelah kanan. Angkat tangan Bapak Ibu yang punya uang 5.000 atau 10.000. Ya mungkin ada juga yang 20.000. Silakan. Kami harus minta maaf karena terus-menerus lelang. Mudah-mudahan pertengahan tahun depan, ya bulan-bulan 3 bulan 4, utang kita yang tanpa bunga sudah selesai dan buku sejarah kita juga sudah selesai. Terhitung 7 bulan, jadi kurang lebih sekitar bulan 3. Mudah-mudahan itu sudah selesai. Kalau itu sudah selesai, ya tidak akan ada lelang lagi kecuali ada momen-momen tertentu dengan melibatkan partisipasi kita semua. Ya. Kita bersyukur ketika Tuhan masih melibatkan kita dalam upaya pelayanannya dalam berbagai bentuk. Ya. Masih ada? Masih ada angkat tangan Nelce? Ada ibu di sini. Ya teman-teman majelis gereja juga isi. Kesempatan tidak selalu ada. Bagi Tuhan
persembahan yang kecil dengan setulus hati jauh lebih berharga dibanding persembahan-persembahan besar yang tidak dengan tulus hati. Terima kasih juga untuk Adinda Loreta Intan dari Jakarta yang selalu mengirim persembahan bulanannya, putri dari Ibu Dawenan. Persembahan bulanan sekarang dialihkan ke pembangunan Jemaat Rantepau. Sudah? Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Baik. Siapa yang terakhir tadi? Nelce, siapa yang terakhir tadi? Ada? Sebelah? Sebelah, oh ya, oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas persembahan kasihnya untuk pembangunan dan penulisan sejarah. Kurusumanga puang pasak kiki solanasang. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu pada saat ini Tuhan. Terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami telah memberikan persembahan kami kepadamu sebagai buah-buah iman kami kepadamu ya Tuhan. Berkatilah Tuhan yang telah kami berikan, baik dalam bentuk kotak pundi persembahan maupun dalam kotak pembangunan maupun dalam bentuk natura ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati agar dapat dipergunakan dengan baik, hanya seturut dengan kasih kehendak-Mu. Berkati pula tangan-tangan yang mengolahnya Tuhan, agar dapat mengolah dengan baik secara bertanggung jawab akan persembahan kami ini Tuhan. Berkati yang masih ada pada kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk senantiasa mempergunakannya dengan baik, hanya seturut dengan kasih kehendak Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, yang kami bawa kepadamu dan panjatkan kepadamu hanya oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian syukur kita sekali lagi padamu Tuhan dan Allahku. Dalam hatiku Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Maleakhi pasal 4 ayat 1 sampai 2a. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15. Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19. Ya, setelah kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Di hari Minggu, hari yang Kau kuduskan ini ya Tuhan,
Kami dari sekumpulan anak-anak-Mu boleh bersekutu, beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan, bahkan bersama dengan saudara-saudara seiman kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Ya Tuhan, kami rindu firman-Mu diperdengarkan untuk kami sekalian. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami lewat firman-Mu. Dan teristimewa kepada hamba-Mu yang Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu. Karuniakan hikmat, supaya dengan firman-Mu yang akan disampaikan boleh menjadi bahagian kami semua untuk menjalani hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Maleakhi 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-2b. Hari Tuhan. Sesungguhnya hari itu datang, menyala ia seperti perapian, semua orang sombong dan semua yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Hari yang datang itu akan membakar mereka, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Bagi kamu yang takut akan namaku, akan terbit surya kebenaran dengan pemulihan pada sayapnya. Amin firman Tuhan. 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, doakanlah kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Namun kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak mau melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak malas bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang di antara kamu yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringatkan dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara. Amin firman Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya.
Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai ayat yang ke-19. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah, betapa bangunan itu dihiasi dengan batu-batu yang indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Adapun apa yang kamu lihat di situ, akan datang waktunya ketika tidak ada satu batu pun akan dibiarkan di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kapan semua itu akan terjadi? Apa tandanya apabila itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi kesudahan tidak segera datang." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada kelaparan dan sampar. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Namun sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu untuk tidak memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah semua lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Beberapa orang di antara kamu akan mereka bunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Namun, tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Dalam ketabahanmu, kamu akan memperoleh hidupmu." Amin. Kure sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tentu bahwa pada pagi yang indah ini kita semua penuh kebahagiaan. Kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah ini. Baik kita yang hadir dalam ruangan ini maupun orang tua kita atau saudara-saudara kita yang ada di rumah, yang sementara juga mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kesempatan bagimu untuk bersaksi. Kesempatan bagimu untuk bersaksi
Ami mendadi to saabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita semua tahu bahwa tugas gereja atau gereja dipanggil dengan tugas bersaksi, bersekutu dan melayani. Ya biasa disebut tripanggilan gereja. Dalam bahasa Yunani marturia, koinonia dan diakonia. Ya tadi ada dalam penekanan warta jemaat bahwa Komisi PI dan Diakonia akan pergi ke sebuah daerah terpencil di Toraja melaksanakan pelayanan PI dan Diakonia. Akan berangkat bersama dengan semua OIG, tentu perwakilannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bersaksi bukanlah pekerjaan yang ringan. Saat kita bersaksi, kita harus menyampaikan kebenaran atau mempertahankan kebenaran. Bersaksi pada saat yang aman, misalnya di lingkungan kita di Toraja di sini, ya boleh kita katakan ringan. Karena hampir tidak ada gangguan bagi kita untuk bersaksi. Mau pasang toa di gedung gereja seperti di beberapa gereja di Rantepao, untuk ibadah-ibadah pagi tidak ada yang menghalangi kita. Tapi saudara-saudara kita di tempat yang lain, di bahagian di Indonesia, mereka beribadah di rumahnya sendiri, mereka tidak bisa leluasa. Apalagi kalau mereka beribadah di rumah-rumah ibadah mereka, kadangkala orang mencari berbagai alasan sehingga mereka dilarang, ya tidak adalah isinya, tidak disetujuilah dengan lingkungan setempat. Jadi betul-betul Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi saudara-saudara kita yang lain, untuk menyampaikan atau untuk menjadi saksi Kristus sangat berat. Tetapi pada saat yang tidak aman atau pada saat kacau, pada saat ada tekanan, memang bersaksi itu adalah hal yang berat. Bahkan taruhannya adalah nyawa. Karena itu tidak heran kalau banyak orang tidak mampu untuk menjadi saksi yang benar. Banyak orang tidak mampu untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana mestinya. Sehingga mereka cenderung menjadi saksi palsu. Mereka menjadi saksi yang tidak benar, menyampaikan hal yang tidak semestinya oleh karena tekanan atau ancaman yang dihadapinya. Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 5 sampai 19, di situ kita melihat salah satu kebanggaan umat Israel adalah Bait Allah yang megah. Bait Allah yang luar biasa bagi mereka, di mana hati mereka melekat. Mengapa itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi umat Tuhan? Oleh karena sudah menjadi keyakinan bagi orang Israel bahwa melalui atau di dalam Bait Allah lah mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Itu berarti di luar Bait Allah mereka jauh dari Tuhan. Mereka betul-betul bangga dengan Bait Allah yang ada. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita telusuri mengenai Bait Allah di Yerusalem waktu itu, sebenarnya dulunya itu hanya sebuah kemah pertemuan. Tapi karena waktu itu Daud berpikir bahwa masa saya tinggal dalam rumah yang bagus, istana yang bagus, lalu kemudian Tuhan ditinggalkan di sebuah kemah saja melalui kemah yang ada itu. Lalu kemudian Daud berniat untuk membangun Bait Allah yang megah, yang bagus. Tapi Tuhan katakan kepada Daud, wah kau tidak bisa buatkan saya bait yang megah, Daud, karena tanganmu itu berlumuran dengan darah. Nantilah anakmu.
Memang bagi Daud waktu itu sebagai seorang raja tidak ada yang berat. Membangun sebuah bait Allah yang megah sangat ringan bagi dia. Tapi Tuhan tidak izinkan dia. Sama halnya dengan kita di sini, dengan gedung gereja di sebelah ini, sudah lama dirindukan oleh jemaat Rantepao supaya dibangun gedung gereja yang besar, gedung gereja yang megah. Apakah mirip dengan bangunan yang di sebelah atau mungkin dengan nuansa Eropa yang tinggi, tapi kemudian karena pro kontra lalu kemudian sudah menjadi apa? Ya, sudah masuk bangunan bersejarah ya. Ya. Sehingga kita bangun di sini, ya. Yang juga bagus, yang juga megah, menjadi kebanggaan kita. Dan ini kita bangun dalam rangka supaya menjadi tempat bagi kita untuk bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan bersama. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bangunan yang dibangun oleh Salomo, bait suci yang megah itu, tidak lama kemudian karena ketidaktaatan orang Israel lalu kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar Raja Babel. Orang Israel ditawan lagi ke Babel, 70 tahun kemudian mereka kembali ke Israel, lalu kemudian mereka membangun kembali bait Allah. Bait Allah yang mereka bangun itu termasuk pada akhirnya melalui bantuan daripada Raja Herodes dalam rangka secara politis mengambil hatinya orang Israel atau orang Yahudi, lalu kemudian diperluas. Bait Allah itu lalu kemudian dilapisi dengan emas di dalamnya, dihiasi batu-batu yang indah dan berharga, dan peralatannya di dalam bait Allah itu banyak yang dari emas. Jadi bisa kita bayangkan bagusnya dan kemegahannya bait Allah yang ada pada waktu itu. Orang kagum, apalagi orang Israel. Karena itu ketika Tuhan Yesus menyampaikan nubuatan bahwa bait Allah itu akan dihancurkan tanpa bekas, pasti nubuatan ini sesuatu yang tidak menyenangkan bagi orang Israel. Masa kebanggaan kita mau dirusak? Tentu nubuatan ini adalah sesuatu yang sangat tidak menyenangkan bagi umat Israel. Oleh karena bait Allah itu adalah kebanggaan bagi mereka, tempat perjumpaan mereka bersama dengan Tuhan. Karena itu bagi mereka berita ini adalah berita buruk, berita yang tidak menyenangkan. Bayangkan saja kalau kita di jemaat Rantepao di sini, lalu ada berita bahwa kita akan diserang di sini, gedung gereja ini akan diserang, pasti semua akan datang di sini. Bagaimana supaya niat seperti itu tidak terlaksana? Nah, orang Israel ini bergumul dengan berita yang buruk ini. Bahkan para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, kapan itu akan terjadi, Guru? Tentu dengan harapan supaya mereka bisa berjaga-jaga, mereka bisa mengantisipasi. Tapi Tuhan Yesus tidak menunjuk waktu. Tuhan Yesus hanya berpesan, waspadalah agar kamu tidak sesat. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang Israel, kepada orang Yahudi, kepada orang-orang yang membangga-banggakan bait Allah di Yerusalem. Termasuk karena hati mereka melekat kepada bangunan itu, bukan kepada Tuhan. Dan kalau dikaitkan dengan bacaan kita dari Tesalonika tadi, ternyata bahwa orang Tesalonika juga sudah mendapatkan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Khususnya dengan kedatangan Kristus kembali yang dikenal sebagai parusia, bahwa Kristus akan datang segera. Lalu kemudian orang-orang di Tesalonika yang mendengarkan berita itu tidak mau lagi bekerja. Untuk apa lagi kita bekerja? Atau Kristus sudah akan datang. Kalau kita menanam sesuatu, kita tidak akan dapat hasilnya. Anak-anak tidak perlu dapatkan lagi pendidikan.
Tidak perlu lagi kita bekerja, kita tunggu saja karena disampaikan kepada kita Kristus akan datang segera. Kristus akan datang segera menurut konsep mereka ialah dalam jangka waktu sangat dekat. Sementara dalam konsepnya Tuhan ialah bahwa Kristus datang dalam jangka waktu dekat adalah dalam rangka supaya mereka mempersiapkan diri dengan baik dan mereka tidak terbuai dengan keadaan duniawi ini. Makanya orang-orang seperti itu rupanya menimbulkan masalah baru dalam masyarakat dan dalam jemaat karena mereka tidak mau lagi bekerja dan mereka tetap makan. Lalu kemudian tentu persediaan berkurang, banyak orang yang makan, penghasilan semakin kurang. Lalu kemudian ada orang yang sibuk bekerja dan ternyata hasilnya banyak orang yang makan. Ini menjadi beban bagi keluarga, menjadi beban dalam masyarakat dan membuat orang-orang itu tidak tertib. Makanya Paulus katakan, hei, yang tidak mau bekerja janganlah makan. Tapi kadangkala orang yang malas bekerja justru mereka banyak makannya, ya. Entah di rumah atau di mana, makanya banyak orang selalu cari yang gratis-gratis. Ya, pengikut Yesus dulu sebenarnya banyak orang yang ikut Yesus hanya dengan motivasi perut. Ya. Karena Yesus sering memberikan makanan kepada banyak orang yang gratis, lalu kemudian mereka senang ikut Yesus karena nanti kita dapat makanan yang gratis. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sesuatu yang menyesatkan. Makanya Paulus mengatakan orang yang tidak mau bekerja janganlah ia makan. Bahkan orang yang tidak tertib hidupnya, Paulus katakan janganlah bergaul dengan orang itu supaya dia malu. Oh, jadi noka mento bergaul soal kita karena mungkin ini kita malas atau bagaimana, ya malu dong supaya bekerja. Demikian juga kita terjadi di Toraja sekitar 25 tahun yang lalu. Ada terjadi di Toraja paling utara, rupanya terjadi juga di Baruppu. Ada satu kelompok dengan pengajarannya mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang pada tahun itu, tanggal itu, bulan itu, hari itu, jam sekian. Saya tidak tahu apakah banyak Bapak Ibu di sini yang dengar itu hari, 25 tahun, sekitar 25 tahun yang lalu. Lalu kelompok itu mengajarkan bahwa karena Kristus akan datang segera pada tahun itu, bulan itu, tanggal itu, hari itu, semua pengikutnya disuruh supaya menyiapkan pakaian kuning. Saya kira putih dulu, tapi waktu saya pergi memimpin ibadah di salah satu jemaat di Sadanulu Salu, saya tanya orang di sana, sebenarnya pakaian apa yang disuruhkan sama mereka? Nah, kami, pakaian kuning ya Pak Pendeta. Kuko kamu yang lebih tahu karena kamu dekat. Ya. Jadi rupanya mereka semua disuruh siapkan pakaian kuning, ya. Pokoknya mulai dari kaki sampai kepala harus kuning dan menanti Kristus untuk akan datang pada saat itu. Dan semua orang menjual barang-barang berharganya, ada yang jual rumahnya, ada yang jual kerbaunya, babinya, tanahnya, apa segala macam mereka jual. Mereka jual murah. Dan apa yang terjadi? Pada waktu yang mereka tentukan Kristus tidak datang. Lalu pemimpinnya lari. Nah, makanya Bapak Ibu, pertama Tesalonika 5 ayat 21 katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik, yang benar. Apalagi sekarang begitu banyaknya khotbah-khotbah dari YouTube yang kadangkala kita senang dengar oleh karena menyenangkan telinga kita atau mengenakan. Malahan ada orang mengatakan, saya tidak perlu ke gereja lagi Pak Pendeta karena saya sering dengar khotbah dari YouTube. Tapi hati-hati Bapak Ibu dengan khotbah-khotbah yang ada seperti itu. Saya tidak halangi, saya tidak larang. Tapi hati-hati jangan sampai khotbah-khotbah seperti itu tidak berdasar pada Alkitab. Karena Alkitab bagi kita sebagai orang Kristen adalah sumber pengajaran iman Kristen yang harus menjadi pegangan, yang harus menjadi penuntun bagi kita sekalian. Seperti contohnya tadi, kelompok yang berani-berani menentukan waktunya, Kristus akan datang dan mempersiapkan orang dengan pakaian kuning. Bayangkan,
Mereka terlalu berani, padahal Kristus sendiri katakan anak manusia akan datang kembali. Tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat juga tidak tahu, hanya Bapa yang di surga yang tahu. Bayangkan Yesus sendiri tidak tahu kapan dia akan datang kembali. Lalu mengapa ada di antara kita manusia berani menentukan waktunya, berani menentukan tanggalnya, lalu kemudian mengarahkan orang, lalu kita juga yang diarahkan itu terlalu gampang untuk mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pesan Tuhan Yesus yang lain ialah bahwa berbagai-bagai penderitaan akan dialami oleh orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi itu akan menjadi momen atau menjadi kesempatan bagi orang percaya untuk bersaksi. Karena justru dengan iman yang kuat, dengan iman yang murni, dengan kualitas iman seseorang, itu akan nyata, itu akan terbukti kalau memang mendapatkan ujian. Sama halnya dengan seorang anak sekolah. Kalau kita mau mencari seorang anak ranking 1 di sekolah, maka harus melalui ujian dan nilainya itu harus bagus daripada yang lain. Kalau seorang sarjana yang akan mengikuti ujian meja, supaya dia mendapatkan nilai yang bagus, pujian, maka dia harus buktikan melalui nilainya, melalui ujian meja, melalui ujian terakhir, lalu kemudian dia layak untuk mendapatkan pujian. Banyak di antara kita di sini yang sarjana, apalagi sarjana-sarjana dulu, banyak yang mungkin hanya dinyatakan lulus. Ada yang cukup. Sekarang ini saya perhatikan banyak sekali anak-anak kita, misalnya di UKI Toraja di sini, banyak sekali kalau mereka di wisuda lulus dengan predikat cum laude, lulus dengan predikat pujian, lulus dengan predikat memuaskan. Hampir saya tidak pernah dengar yang dikatakan lulus. Ya, zamannya saya dulu, ya banyak yang dinyatakan saja lulus, tapi saya itu hari memuaskan. Ya, itu aja. Ya, saya bukan cum laude, saya tak tahu bahwa ya memang ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui penderitaan atau melalui tekanan oleh karena kebenaran, kita diuji apakah kita tetap setia kepada Tuhan Yesus atau tidak. Kalau kita perhatikan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa dalam menghadapi penderitaan atau tekanan oleh karena iman kepada Yesus, Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa jangan kamu takut, jangan kamu pikirkan dulu apa yang akan kamu katakan. Jangan kamu pikirkan tentang pembelaanmu, tapi yakinlah bahwa kamu akan diberikan kata-kata hikmat sehingga kamu bisa merespon segala sesuatunya dan kamu tidak terancam dan kamu tidak terjerumus, karena sehelai pun rambutmu tidak akan jatuh tanpa seizin dengan Tuhan. Jadi ya mau tetu lata yakini liu kumu paralu ki apole itu barani tongan nia matoto tongan ki ia ranuan tongan ki ia puang matua, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu berarti Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak akan mengecewakan kita. Kalau kita perhatikan dalam sejarah gereja, memang sejarah gereja membuktikan bahwa sejak awal, sejak zaman rasul-rasul sampai sekarang, kekristenan itu selalu dihambat. Beberapa kali saya mendengar ungkapan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dia mengatakan bahwa agama yang paling banyak teraniaya di dunia ini adalah agama Kristen. Ya. Tapi memang aneh, ya. Dengan agama Kristen yang selalu dianiaya, yang selalu dihambat, sampai sekarang kekristenan yang selalu dihambat tidak punah.
Malahan benar yang dikatakan bahwa semakin dihambat, semakin merambat. Seorang bapak gereja namanya Agustinus mengatakan, darah para martir itu akan menjadi benih gereja yang unggul, sama halnya dengan kita di Toraja. Ketika Van der Lostreek datang di sini, dibunuh oleh nenek-neneknya orang di sana, ya. Bedeng kumujung tetu Ampona, ya. Ya, dibunuh oleh nenek-neneknya kamu orang di sana. Tapi pada waktu itu kekristenan tidak lenyap. Malahan kekristenan itu semakin berkembang. Malahan orang-orang yang membunuh Van der Lostreek dulu di sana, mereka masuk menjadi Kristen. Makanya ada sebuah buku yang saya baca, diberi judul Serigala Menjadi Domba. Oh, bayangkan kamu tuh. Serigala yang telah membunuh ini, orang ya maaf ya dikategorikan serigala, ganas, membunuh penginjil, lalu kemudian menjadi domba, menjadi orang yang masuk dalam lingkaran persekutuan orang-orang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus, mari kita terus bersaksi dimanapun kita berada. Entah itu di rumah, di tempat kerja kita masing-masing, di jalanan dimanapun kita berada. Marilah kita terus menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang, supaya dengan kehadiran kita sebagai utusan-utusan Kristus, kita terus menjadi saksi-saksinya, sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang diperhadapkan kepada kita. Termasuk kita di tengah-tengah jemaat di sini, antara yang satu dengan yang lain. Makanya hindari kalau ada masalah, ada sesuatu, lalu sering mengatakan, ya kalau begitu saya mundur apa segala macam, ngambek. Ya, ada seorang ibu-ibu di sana, saya heran. Oh, nanti itu anak kan dari sangat sule, dari sangat dok sule. Kutana itu matum bene sangat dok sule. Nah, kanu Pak Pendeta. Pempira mau ke sisengkian ni muanena, malebang malalai. Yo, nah biasa si sang bulari na sule. Nah kompai penduan, nah kompai pentalum itu tahu ya tu. Paheran duka ya tu. Ya tu tahu ya tu satu male malalai sule yo, tapi lancar bang kianak. Kukami ombai seman no meala na. Iyan na laki anak ko mo to, sulyo mo to. Naku atay. Kuka pira anak na mikuha mi lancar bang kianak. Naku sang pulo misa gue. Oh, padahal seumur dengan saya. Pira umurku, kira-kira pira? 17. Ya. Jadi saya heran begitu. Jadi hati-hati kalau kamu indo-indo teh. Dengko mo mani sisengke-sengkean nenek nampomi, mi langsung males sakkang anumi apa? Tasmi, pakiami, mi suleo kianu. Yang ku tanda itu laku sang aku mindok sule. Le, mirangi mereka. Oh, iya tuh kamu bapak-bapak, kira duka kumunto tu biasa malam mak paropok-ropok mi sule bangsia kianu. Lah disangau ko mi apa? Pong sule. Oh, jadi sikan na batu le. Jadi tak mata mangge lampu lelian di kianu langsung diganti nama. Wendok sule, opong sule. Toh. Jadi sabara kami ke ini ya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai gereja, kita sebagai umat Tuhan, kita terus diperlengkapi oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga kita mampu menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh menyadari bahwa kita tidak mampu untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan memampukan kita, Dia akan menguatkan kita, Dia akan mengaruniakan hikmat kepada kita, sehingga kapanpun, dimanapun, dalam situasi bagaimanapun,
kita terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami terus persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena rahmat cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan kami alami. Engkau yang memanggil dan memilih kami menjadi saksi-saksi-Mu di muka bumi ini. Karena itu kami terus bermohon kepadamu Tuhan, karuniakan hikmat, karuniakan kemampuan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang terus menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami terus terpelihara dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Dan puji-pujian kami terus menyenangkan hati Tuhan. Semua kami yang hadir dalam ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, ya Tuhan, Engkau jaga lindungi, berkati kami semua. Karuniakan terus hikmat bagi kami untuk menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Berkati majelis gereja, jemaat Rantepao, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu, tata usaha, koster, security, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan, supaya boleh mengangkat tugas tanggung jawab dengan baik. Dan pelayanan sepekan ke depan yang telah direncanakan, Tuhan menolong kami, supaya kami boleh melaksanakannya dengan baik demi hormat kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak mampu lagi datang ke gereja. Jaga, lindungi, peliharakan mereka Tuhan. Yakinkan mereka Tuhan bahwa kasih-Mu tidak pernah berkesudahan bagi mereka. Yakinkan mereka Tuhan bahwa sampai putih rambut mereka, sampai masa tuanya, Engkau selalu setia menjaga, melindungi mereka. Berkati keluarga yang terus bersama dengan para orang tua kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sementara sakit. Bapak Daud Sambo, Bapak Pendeta JK Parantean, Bapak Penatua Parea Rusan Rangan, Saudari Ervina Siapa, Saudara Seli, anak kekasih Jen Rombe, Ibu Agustina Tanga, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan, Bapak Andarias Tasinan, Bapak Yunus Gadeng, Ibu Fani Linggi, Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Neti Napo Mangiri, Bapak Frans Mangiwa, Bapak Yohanes LS Rerung, Ibu Emi Talesang, Opa Dea, dan mungkin masih ada yang sementara sakit dan kami tidak mengetahuinya. Nyatakanlah kasih-Mu bagi kekasih-kekasih kami Tuhan, supaya mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Demikian pun juga kami terus berdoa bagi semua anak dan cucu kami yang masih kecil. Berkati mereka Tuhan supaya bertumbuh dengan sehat dan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan baik yang ada di Toraja maupun di luar Toraja. Kasihani mereka Tuhan supaya dengan semangat dan hikmat daripada-Mu mereka mampu berjuang dan apa yang dicita-citakan boleh dicapai karena pertolongan Tuhan. Topangan dari keluarga, dari orang tua terus dinyatakan bagi anak-anak kami.
yang sementara berjuang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan sesuai dengan disiplin ilmu, sehingga mereka boleh mendapatkan apa yang dirindukan melalui pekerjaan nantinya. Kami terus berdoa bagi semua jemaat-Mu dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Engkau melihat dan mengenal kami semua dalam pengabdian, dalam pelayanan kami. Karuniakan hikmat Tuhan, supaya boleh kami langsungkan dengan baik untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati para duda, para janda, anak yatim piatu dan yang terlantar, kasihani mereka Tuhan, supaya mereka terus bergembira karena kemurahan daripada Tuhan dinyatakan bagi mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang akan dilangsungkan pemberkatan perkawinannya pada Sabtu 22 November. Kekasih kami Ibu Lidong dengan Bapak Nathan Bala. Engkau menolong mereka dalam mempersiapkan diri, topangan dari jemaat, dari keluarga, supaya perkawinan mereka dapat dilangsungkan nantinya dengan baik. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang menjadi bahagian dari Jemaat Rantepao yang menjadi anggota baru. Kekasih kami keluarga Bapak Antonius Palondongan dengan keluarga, keluarga Ibu Jenny Sarda bersama dengan keluarga. Engkau menolong memberkati dalam kehidupan bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rantepao, supaya boleh menikmati sukacita bersama, saling menopang satu dengan yang lain. Ya Bapa dalam sorga, rangkaian acara upacara pemakaman orang tua kami almarhum Efraim Lunda Raru atau Nenek Trevor, Tuhan menolong keluarga dan jemaat dan semua yang terlibat dalam rangkaian upacara pemakaman, sehingga semuanya boleh dilangsungkan untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mengalami pertambahan usia dalam sepekan ini, khususnya pada hari ini, Minggu 16 November, Sri Krisma Pirade, Nova Kombong Noble, Bandaso M. Tangketasik, Eksal Lembang Parinding, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Berkati gereja-Mu, gereja Toraja, bahkan gereja-gereja di atas muka bumi ini, supaya terus bersaksi di tengah-tengah dunia ini bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami, karuniai hikmat bagi mereka. Berkati para pemimpin dunia, mampukan mereka untuk menciptakan kedamaian antar bangsa, supaya dunia yang adalah rumah bagi kami semua boleh menjadi tempat yang nyaman untuk menjalani kehidupan bersama. Ya Bapa dalam sorga, usai ibadah kami sebentar, kami akan kembali ke rumah kami. Tuhan jaga, lindungi, dan peliharakan kami semua. Pelayanan yang masih akan dilangsungkan hari ini, Tuhan menyertai majelis gereja dan semua hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Ini doa syukur kami Tuhan, kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Injil Lukas pasal 21 ayat 13. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Amin. Mari sebarkan Injil.
seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, kerjakan kesaksianmu di tengah-tengah kesempatan yang Tuhan berikan, sekalipun ada banyak penderitaan dan penolakan. Percayalah, Dia yang menuntun dan menguatkanmu. Kami siap bersaksi untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, terpujilah Allah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan nyanyian syukur kita. Ku suka menuturkan. Demikian ibadah kita saat ini. Terima kasih untuk ketenangan kita semua. Sampai jumpa minggu depan.
namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaanmu terhadapku, Tuhan. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jatuh